Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramli. Dikarenakan adanya atau banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya seputar CPNS dan pemberkasan, maka kali ini saya akan coba merangkum dalam satu video untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Jadi sesi video kali ini kita ada di sesi Q&A seputar CPNS dan pemberkasan. So, jangan tunggu lama lagi, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu ada dari Alexander Sihombing. Pertanyaannya itu, Bang, saya peserta tunggal nih dan sudah mengikuti SKD dan SKB tahun ini. Nah, mau nanya Bang, di ijazah kita itu terakreditasi BAN PT, tetapi sertifikat akreditasinya masih dalam pengurusan di BAN PT Jakarta dan menunggu lumayan lama karena ada kata rektor saya, ada 400 sekolah yang antri. Nah, di pemberkasan nanti bisa bermasalah nggak sih? Nggak itu Bang. Oke. Yang pertama diingat bahwa sertifikasi atau maksud saya akreditasi BAN PT yang dipakai adalah pada saat kelulusan ya, bukan yang terakhir kali, bukan yang terbaru gitu. Pada saat kelulusan. Jadi kalau memang kecuali kalau dia memang lulus pada tahun di mana akreditasi udah diperbarui ya, atau udah dapat akreditasi baru itu seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama perlu diperhatikan. Jadi yang dipakai itu adalah akreditasi pada saat lulus ya, bukan setelah lulus akreditasi yang terbaru, bukan seperti itu. Next, dari Khairul Ikhvan, jabatan yang saya lamar guru teknik rekayasa perangkat lunak, sedangkan saya lulusan teknik informatika dan saya SKB tunggal, apakah itu jadi masalah nantinya? Dia formasi untuk teknik rekayasa perangkat lunak sementara di lulusan teknik informatika. Sebenarnya teknik rekayasa perangkat lunak itu bagian dari teknik informatika ya, begitu. Tapi sebaiknya Bang Khairul ini saya sarankan untuk mengecek kembali di pengumuman CPNS pada instansi yang Bang Khairul lamar ya gitu. Di sana diperhatikan untuk formasi guru teknik rekayasa perangkat lunak ini apa boleh atau tersedia lulusan teknik informatika itu boleh apply ataupun boleh melamar di formasi tersebut. Jika ada berarti aman ya. Jika lulusan teknik informatika boleh melamar di formasi tersebut maka aman. Namun jika tidak, sebaiknya melapor dulu ataupun melapor ke instansi BKD ataupun ke instansi sekolahnya ya. Di informasi dulu, takutnya dipermasalahkan nanti setelah hasil keluar gitu, dikarenakan jurusan tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian dari Musrianti, Kak mau nanya, apakah cerdik berpengaruh dengan kelolosan? Anak saya nilai SKD nomor 2 dan SKB nomor 1. Oh, berarti ini kayaknya emaknya nih yang bertanya. Dan anak saya punya cerdik. Apakah anak saya bisa lolos? Dan bagaimana kalau anak saya juga punya cerdik? Mohon dijawab. Oke, cerdik ya, atau sertifikat didik. Sertifikat pendidik atau sertifikat saya juga kurang tahu. Tapi ini adalah sertifikat untuk guru ya, untuk formasi guru ataupun untuk orang-orang yang lulusan guru gitu, pendidikan guru. Nah, cerdik itu kalau di SKB nilainya, kalau peserta SKB yang punya cerdik, nilai SKB-nya otomatis 60% ya. Dengan syarat dia ikut serta dalam seleksi SKB, ikut serta dan hadir ya gitu. Bukan gitu. Jadi kalau dia punya cerdik tetapi dia tidak hadir dalam ujian SKB, tidak berpartisipasi, tetap jadi gugur jatuhnya. 0. Nah, kalau dia ikut berapapun nilainya, kalau dia memiliki cerdik maka nilai SKB-nya ada 60%. Nah, di sini dia katakan anak saya nilai SKD nomor 2 dan SKB nomor 1. Nah, berarti oke. Kelulusan terakhir tetap adalah integrasi nilai antara nilai SKD dan SKB. Jadi kalau anak ibu tadi di urutan 2 SKD-nya, SKB-nya nomor 1, berarti udah cukup tinggi juga nilainya. Berarti tinggal otomatis sudah, karena ada cerdik otomatis sudah 60% ya. Berarti tinggal ditambah atau integrasi dengan nilai SKD. Dan baru dirankingkan dengan lawannya gitu. Jadi tinggal lihat aja kalau apalagi kalau temannya ada cerdik
cerdik juga berarti tetap berjuang ya. Jadi nilai akhirnya penetapan kelulusan adalah hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Selanjutnya dari Firhan M. Aziz, Mas, saya mau nanya, apakah berpengaruh jika di ijazah nama jurusan berbeda dengan nama akreditasi jurusan saat pemberkasan? Soalnya di kampus saya sudah berganti nama jurusan, tetapi nama jurusan di surat akreditasi jurusan masih pakai nama yang lama dan masih berlaku sampai tahun depan. Sebenarnya ini mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi yang perlu diingat bahwa akreditasi yang dipakai adalah akreditasi pada saat kelulusannya. Tahun kelulusan itu yang dipakai. Jangan yang terbaru gitu. Pada saat atau akreditasi yang dipakai pada saat kelulusan. Nah, kalau di situ dikatakan tadi masih berlaku sampai tahun depan, berarti masih berlaku lah. Berarti masih bisa dipakai. Seharusnya tidak bermasalah. Ya, seperti itu. Kemudian dari Aprianti, Kak mau nanya, kalau lulus SKB tunggal tapi nilai SKB kecil, apakah masih bisa lolos? Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video, nanti saya kasih linknya di video yang nanti di atas ini, di mana situ akan bahas mengenai peserta tunggal ya, bagaimana peluang peserta tunggal dalam SKB. Intinya bahwa kalau dia peserta tunggal, tetap nilai akhirnya adalah integrasi nilai SKD dan SKB. Hanya kalau di SKB kan tidak ada passing grade ya. Jadi kalau dia peserta tunggal otomatis sebenarnya lulus selama tidak ada permasalahan dalam hal yang lain ya, mengenai baik itu mungkin pemberkasan dan sebagainya. Kemudian dari Osi Barat, Kak saya peserta tunggal. Jadi jika saya hadir aja SKB, otomatis langsung ikut pemberkasan kah? Nilai SKB tidak ngaruh lagi? Boleh dibilang seperti itu ya. Artinya nilai SKB boleh dibilang kalau peserta tunggal. Gini, yang saya kalau mengikut regulasi tahun-tahun sebelumnya, kalau peserta tunggal itu sebenarnya auto lulus ke pemberkasan dengan syarat dia tetap ikut atau hadir dalam ujian SKB. Itu aja sih sebenarnya. Baru nilai integrasinya nilai SKD dan SKB, karena tidak berpengaruh juga karena dia tidak ada saingan ya. Jadi otomatis bisa langsung lulus kemudian mengikuti tahap pemberkasan. Kemudian dari Ahmad Supriyanto, Kak, gimana dengan adanya perubahan status di KTP? Pada saat pendaftaran status di KTP masih belum menikah. Sedangkan waktu pemberkasan status sudah menikah. Apa nanti ada masalah pada saat pemberkasan? Kalau soal status sih sepertinya ini tidak terlalu bermasalah sih, sepengetahuan saya, karena ini masnya tinggal laporan aja nanti. Karena kan pada saat pemberkasan nanti kan bisa dijelaskan. Ya. Mungkin di saat pendaftaran masih statusnya belum lajang, kemudian berubah setelah lulus masnya udah menikah gitu, status menikah. Jadi tidak bermasalah. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah formasi mas ini membolehkan menikah ya, mungkin. Tapi setahu saya mungkin tidak ada ya. CPNS itu artinya tidak ada larangan untuk menikah atau tidak harus lajang atau tidak boleh menikah gitu ya, dalam kurun waktu tertentu seperti swasta mungkin seperti itu. Jadi selama itu mungkin kayak aman aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Irawan, Mas gini bang, misal gini bang, formasi perawat dibutuhkan 3 rumah sakit atau instansi, masing-masing RS dicari 1 orang. Nah di awal kan pendaftaran kita memilih instansi kita lamar bang. Jadi saat SKD ada 8 orang yang mendaftar di RSA, di rumah sakit A ada 3 orang, di RSB ada 3 orang, di RSC ada 2 orang. Yang lulus PG di RS ada 2 orang, di RSB ada 2 orang, di RSC ada 1 orang. Yang saya ingin tanyakan di SKB ini, apakah seleksi masing secara umum atau sesuai instansi rumah sakit yang dilamar? Oke, maksud dia mungkin ini dia bersaing untuk secara 8 ini secara bersama atau sudah spesifik. Intinya sih kalau ini sudah spesifik ya, artinya dia bersaing dengan hanya lawannya di instansi rumah sakit tersebut gitu, bukan bersaing dengan berapa orang nih jadinya, ada 2
ada 5 orang di 3 instansi rumah sakit, tidak, tapi tetap berarti di rumah sakit A hanya lawannya itu berdua, kemudian di rumah sakit B ada lawannya berdua, kemudian di rumah sakit C ini adalah statusnya adalah status tunggal, peserta tunggal loh berarti, karena dia sendiri di SKB. Seperti itu ya. Jadi intinya tidak umum, tidak secara umum, berarti harus spesifik udah ke instansi masing-masing. Kemudian dari Yosua Getmi Raja Guguk, ya Mas, kalau formasi diminta 2, yang daftar cuma 1, nah lulus passing grade SKD pula, itu bagaimana? Ya ini berarti sama halnya dengan peserta tunggal, ya peserta tunggal di SKB. Jadi boleh dibilang peluangnya cukup besar untuk lulus sebagai CPNS. Kemudian dari Rantika Edu Funtaimen, Kak, di akta kelahiran nama saya Tubagus Rangga Wira Mahendra, sedangkan di ijazah saya dari SD sampai S1 Tubagus Rangga Wira Mahendra. Berarti bedanya spasi ya, cuma beda spasi di akhir nama. Bagaimana kalau kasus seperti ini? Sebenarnya ini tidak terlalu bermasalah sih kalau untuk pemberkasan, bisa dijelaskan. Tapi ada baiknya Mas siapa sih ini? Mas Tubagus ini ya, Mas Rangga ini memperbaiki salah satunya ya. Bisa aktanya diperbaiki atau ijazah. Yang mana yang salah gitu. Perbaiki yang salah mungkin. Kalau aktanya yang salah, perbaiki aktanya, atau ijazahnya yang salah, perbaiki di ijazahnya. Nah, kalau saran saya sih boleh dibilang ini perbaiki aktenya saja. Karena kalau aktenya perbaiki cuma 1 langkah kayaknya ya kan. Nah, kalau ijazahnya agak rumit karena ijazahnya ada dari SD sampai S1, artinya ada 4 instansi, ada 4 tingkatan. Jadi saran saya coba perbaiki atau lapor ke Dinas Dapil bagaimana cara perbaiki untuk akte kelahiran seperti itu. Next, ada Richard Andre, Mas mau nanya, saya kemarin ambil formasi administrasi umum, apakah administrasi negara termasuk dalam formasi tersebut? Makasih. Oke, ini lebih kurang hampir sama yang tadi ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa Mas Richardnya boleh cek kembali pengumuman CPNS pada instansi yang Mas lamar. Di formasi administrasi umum tersebut apakah terdapat atau jurusan administrasi negara ini boleh mengapply atau melamar pada formasi tersebut. Jika lulusan administrasi negara boleh melamar pada formasi administrasi umum berarti aman, artinya tidak ada masalah. Namun jika di formasi administrasi umum tidak terdapat jurusan administrasi negara yang boleh melamar di sana, maka ada baiknya Mas coba melapor ke instansi tersebut atau ke BKN terdekat ya. Seperti itu. Pengecek aja. Ataunya kita butuh penjelasan, takutnya ada kesalahan, maklum mungkin pada saat seleksi administrasi bisa jadi ada kesalahan gitu, ataupun ada keselip. Jadi seperti itu. Takutnya gini, kita tetap menjalankan pada sampai tahap ke SKB, sementara kita salah jurusan otomatis bisa digugurkan gitu. Nah, jadi ada baiknya coba cross check dulu ke instansi yang terkait. Pertanyaan selanjutnya dari Mbah Jiman, Kak please jawab, kalau peserta SKB 2 terus jabatan yang dibutuhkan 4, apakah itu sama seperti peserta tunggal? Oke, di sini dibutuhkan 4. Nah, SKB itu adalah 3 kali formasi yang dibutuhkan. Berarti kalau jabatan yang dibutuhkan adalah 4, berarti 4 kali 3 berarti 12. Jadi ada 12 orang yang berhak untuk melaju ke tahap SKB. Namun di sini dia dikatakan bahwa yang lulus ke tahap SKB itu cuma 2. Berarti ya sama halnya peserta tunggal ya, karena peluangnya lebih besar. Karena yang masuk ke tahap SKB lebih kecil dari jumlah maksimal dari formasinya ya. Berarti bisa, otomatis ini sama halnya dengan peserta tunggal. Selanjutnya dari Syif Harahap, Bang, gimana waktu pemberkasan ijazah kita D4 tapi yang dibutuhkan S1? Wah, ini harus diperhatikan juga nih ya. Sama jurusan cuma beda D4 sama S1-nya. Saya mau coba tes kemarin, sudah ditanya bisa atau enggak, dijawab bisa, dan juga D4 dibuat setara dengan S1 dalam sistem jenjang pendidikan itu gimana Bang? Oke. Kalau sudah dikonfirmasi, kalau masnya sudah
mbaknya sudah mengkonfirmasi ya ke instansi, berarti udah kalau seandainya sudah mengkonfirmasi ke pihak instansi dan dikatakan boleh, berarti aman sih ya. Artinya diharap kalau seandainya di belakang nanti ada bermasalah, nanti boleh disanggah ya, karena sudah dipertanyakan gitu. Nah, sebenarnya ini teman-teman juga kalau mengapply untuk satu formasi harus diperhatikan benar-benar bahwa instansi tersebut membutuhkan atau yang memboleh melamar pada farmasi tersebut itu jurusan apa aja, jenjangnya apa aja gitu. Jadi meskipun sebenarnya D4 dengan S1 itu sama, perbedaannya adalah D4 itu adalah vokasi ya. Sistem vokasi di mana kalau dalam perkuliahan vokasi itu prakteknya lebih dominan ketimbang teori. Berbeda mungkin dengan S1 ya, yang dimana teorinya lebih banyak berapa persen, lebih banyak ketimbang prakteknya, seperti itu. Oke, next. Master Didi, kakak di jadwal resmi SKB yang diturun tidak ada keterangan seleksi pemberkasan. Apakah tahun ini kemungkinan tidak ada seleksi pemberkasan? Oke. Di pengumuman itu dikatakan kalau untuk tahun ini ya, kalau setelah pasca COVID itu adalah November ya, 1 November sampai 30 November itu adalah di sana dikatakan adalah pengusulan NIP. Nah, pengusulan NIP ini sebenarnya adalah proses pemberkasan di mana peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir ataupun dinyatakan lulus dengan nilai hasil integrasi SKD dan SKB mengumpulkan atau menyerahkan berkas-berkas. Berkas-berkas ini adalah yang untuk diajukan untuk sebagai nomor NIP. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi pengusulan NIP itu adalah sama hal dengannya pemberkasan ya. Kemudian dari Sri Hartini Andayani, Min mau nanya apakah di SKB 20 2020 ini ada passing grade? Oke. SKB 2020 ini sama dengan SKB sebelumnya ya, tidak ada passing grade ya. Yang ada passing grade itu hanyalah SKD. Di SKB tidak ada passing grade, hanya perangkingan dari integrasi nilai SKD dan SKB. Kemudian dari Dina Harahap, halo Kak, sebelumnya izin bertanya Kak. Maaf Kak, ingin tanya, jika peserta SCPNS mendaftar dengan ijazah S1 tahun lalu 2019, lalu pada saat tes SKB 2020 sudah mendapat ijazah S2-nya. Pada saat pengumuman CPNS dan ia lulus SKD dan SKB, apakah yang perlu dilakukan agar ijazah S2-nya diakui karena sudah lulus dan dapat ijazah di tahun 2020? Mohon informasi ini dan arahannya Kak. Terima kasih banyak, sukses selalu Kak. Amin. Yang jelas gini ya, untuk penggolongan tingkatan CPNS itu disesuaikan dengan formasi ataupun ijazah yang dipakai pada saat pelamaran ya. Jadi kalau awalnya yang dilamar adalah ijazah S1, maka tingkatan nanti adalah memakai ijazah S1-nya. Meskipun dia punya S2 atau lulusan S2. Nah, bagaimana bisa penyetaraan atau kalau dalam istilah CPNS itu ya, penyetaraan ijazah ya gitu kalau istilahnya. Nah, ada yang regulasi yang berjalan sekarang, yang saya tahu ya, artinya yang saya tahu regulasi yang sekarang itu adalah di mana CPNS yang untuk lanjut studi itu minimal 2 tahun sebagai CPNS yang sudah 100% CPNS ya. Selama 2 tahun baru boleh mengajukan izin kuliah atau izin lanjut studi. Nah, kemudian kalau jika diizinkan baru kuliah, kemudian ada lagi ujian untuk penyesuaian penyetaraan untuk ijazah terbarunya. Nah, kalau di kasus ini kalau dia sudah S2, ini bisa jadi tergantung ke instansi masing-masing ataupun bisa jadi ijazah S2-nya tidak bisa dipakai. Ini yang saya tahu ya. Karena bagaimanapun tidak bisa dipakai, tidak bisa diakui. Jadi kalau untuk menyetar, karena ijazah yang didapat sebelum CPNS itu tidak diterima gitu. Sebelum dia menjadi ASN itu tidak bisa diterima. Jadi kalau untuk naik jenjang lagi harus ijazah didapat setelah jadi PNS. Jadi CPNS dulu baru dapat ijazah yang baru, kuliah lagi baru bisa. Tapi kalau dia udah dapat ijazah
kemudian CPNS, tapi ijazahnya dipakai S1, kemudian padahal dia lulus S2, nah S2-nya itu tidak bisa pakai. Tapi ini bisa jadi saya salah ya, tapi ini yang regulasi yang saya ketahui, tapi tidak tahu kalau regulasi kedepannya berganti lagi, itu yang saya tahu. Mungkin ada teman-teman yang tahu, mungkin boleh komen di video ini. Oke, next. Dari Dovaku CTVC, Kak, gimana kalau di waktu pendaftaran tanggal lahir saya di KTP itu salah? Dan waktu masa pendaftaran saya perbaiki KTP saya di Dukcapil. Waktu pengunggahan berkas saya upload foto KTP yang sudah diperbaiki, tapi di akun saya otomatis terisi tanggal 20. Itu bagaimana ya, Kak? Gini, kalau untuk data di SSN sepertinya boleh saja update, karena kalau kita ingat pada saat kita mau ujian, ada panitia itu, kakak panitia itu mengatakan bahwa setelah login dia katakan bahwa yang diperlu perhatikan itu ada nick dan nama ya. Jika ada data lain yang salah diabaikan dulu karena bisa diupdate. Nah, jadi kalau mengacu dari seperti itu, berarti kalau di akun SSN nanti sudah bisa diupdate. Karena bagaimanapun nanti pemberkasan akhirnya kan kita pakai data yang asli gitu ya. Artinya data dari dokumentasi yang dicocokkan. Nah, seperti itu. Oke, dari Alian Francisca, nama PT atau sekolah asal saya di dashboard nama saya sendiri. Kira-kira bermasalah tidak, Min? Oh, berarti mungkin ini lagi error ya, sistemnya jadi error. Jadinya nama perguruan tinggi atau sekolah asalnya malah namanya tersendiri. Seperti kalau di SCN sih sepertinya bisa diperbaiki oleh instansi ya, ataupun dari BKN nantinya. Pada saat pemberkasan sepertinya bisa diperbaiki itu. Dari Mila Eka, Kak, formasi yang diterima 2 tapi cuma 1 yang lolos, dan kalau misalkan ikut SKB dan berkas semua cocok, apakah lulus? Apakah tergantung juga nilai meskipun sendiri yang ikut SKB? Ini sudah saya jelaskan juga ya di video, boleh cek lagi di videonya mengenai peluang lolos peserta tunggal ya, itu di sana apakah auto lolos atau gimana, boleh cek. Nah, bahwa kalau formasi yang dibutuhkan 2, berarti yang lolos cuma 1 ke SKB, berarti ya dikatakan sebagai peserta tunggal. Nah, ya otomatis kalau tak ada bermasalah dengan hal-hal lain sih sebenarnya boleh bilang lulus ya. Yang penting SKB-nya dia ikut gitu. Next, dari Hayatul Fauzi, jika saat pemberkasan yang dicocokkan itu data yang diupload di sistem dengan berkas yang dibawa ketika pemberkasan, atau mencocokkan antara seluruh data yang dibawa saat pemberkasan Bang. Kalau pemberkasan itu nanti itu ini ya, kita mencocokkan data bisa di instansi udah masing-masing ya, jadi bukan dari BKN lagi, tapi udah instansi masing-masing dicocokkan data di mana data yang kita bawa atau data yang disertakan dengan data asli ya, contohnya ada ijazah asli, kemudian yang legalisir dicocokkan dengan data pelamar waktu pada saat pelamaran ya, atau yang pelamaran di SSN ya, data dicocokkan. Apakah sesuai ya, itu dia mencocokkan sesuai tidak data yang dimasuk dengan data yang dicocokkan sekarang dengan kemudian data yang diperlukan. Artinya jurusannya sama, nah gitu. Jurusannya sama atau tidak yang dibutuhkan. Kemudian jenjangnya sama atau tidak, seperti itu yang dicocokkan. Next, dari Willy Long, kalau nama orang tua beda di akta dan ijazah apakah berpengaruh, Kak? Wah, ini dipertanyakan nih, kok bisa beda nih kan? Oke, di sini ada ini sama juga dengan kasus yang tadi. Sebaiknya diperbaiki dulu ya, artinya dicek yang salah di akta atau di ijazah. Dicek salah satu, kemudian diperbaiki. Kalau salah dua-duanya, ini juga dipertanyakan lagi nih, lebih parah lagi. Di akta salah, di ijazah salah gitu ya. Jadi cek salah satu di mana yang salah, kemudian diperbaiki. Mungkin kalau ijazah kita tidak bisa membuat ijazah baru ya, paling tidak ada surat keterangan gitu dari ke sekolah. Lapor ke sekolah dulu, kalau ijazah lapor ke sekolah atau instansi kampus, kemudian baru mengaju kepada, kalau sekolah mungkin dinas pendidikan atau gimana. Kemudian kalau akta mungkin boleh melapor kepada dinas Syafil ya, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti itu. Kemudian dari Aswandi Asa, Bang, kalau umur per Januari 2020 sudah 35, apakah bermasalah pada pemberkasan nanti?
Oke, CPNS itu maksimal umurnya adalah 35 pada saat pendaftaran ya, 35 saat pendaftaran. Nah, kalau tahun 2000 atau formasi 2019 ini, CPNS 2019 ini pendaftaran kita mulai itu sekitar Oktober November ya. Nah, seperti itu salah. Sampai Desember ya. Jadi artinya kalau masih September, Desember, November, Oktober kemarin berarti masih umur 34. Berarti masih boleh. Masih boleh. Jadi aman. Kemudian dari Habib Channel, kalau tempat lahir masalah enggak? Karena di ijazah sarjana tempat lahir penyambungan dan di KTP atau KK penyambungan. Penyambungan. Berarti ada ini kesalahan ketik bisa jadi ya. Kalau ini mungkin sama juga dengan tadi ya, boleh diperbaiki juga dulu atau mencari surat keterangan ya. Lebih amannya perbaiki atau paling tidak dapat surat keterangan nanti pada saat pemberkasan bisa dijelaskan gitu. Seharusnya tidak terlalu masalah. Oke, ternyata tadi pertanyaan yang terakhir. Baik teman-teman, demikian ya yang dapat saya jawab pertanyaan teman. Mungkin ada yang salah atau keliru saya jawab. Mungkin teman-teman boleh bantu di komen ya. Ada yang mungkin pemahaman saya tidak sampai tentang mengenai hal itu, boleh dibantu kalau ada yang salah gitu ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, and share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat, dan jangan lupa juga subscribe. So don't forget to subscribe. See you next video and say no to drug. Bye bye.